Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Bu Untari dalam mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 10 IPA dan IPS. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah dijelaskan pada pertemuan kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang manusia dan sejarah. Kali ini kita akan belajar tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, kita simak bersama-sama ya. Nah, sebelumnya Ibu sajikan sebuah peta konsep tentang keterkaitan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Di sini kita tidak lepas dari materi kemarin ya. Kalau sejarah itu terdiri dari manusia, ruang, dan waktu. Kali ini kita akan memperdalam di konsep waktu, masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Waktu, dalam konsep waktu dibagi menjadi 4, ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, perubahan. Nah, anak-anakku, pada bab kali ini kita akan mempelajarinya tentang lebih kepada konsep. Jadi, Ibu mohon untuk memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena jika kalian tidak paham materi ini, maka akan mudah tertukar dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi Ibu mohon untuk memperhatikan. Oke, kita lanjut ya. Seperti yang dijelaskan tadi, konsep waktu terdiri dari 4. Ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Ibu mohon kepada kalian nanti untuk membacanya ulang di buku agar lebih jelas. Di sini Ibu hanya memberikan garis besarnya, gitu ya. Jadi kalau misal konsep waktu tentang perkembangan berarti dia adalah sejarah tidak mungkin berdiri sendiri. Dia mulai dari hal yang sederhana menjadi kompleks. Contohnya perkembangan manusia purba. Dia mulai dari dia yang tidak menggunakan pakaian sampai dia yang menjadi tertutup, itu merupakan sebuah perkembangan. Tuh. Kemudian konsep waktu kesinambungan. Konsep waktu kesinambungan, kata kuncinya adalah diwariskan. Jadi kalau sebuah sejarah masih mengadopsi aturan-aturan lama dan diwariskan dari aturan-aturan lama tersebut, berarti dia merupakan konsep kesinambungan. Biasanya merupakan adat istiadat, kebiasaan, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, Ibu contohkan di sini adalah gambar seorang anak yang sedang dihitan. Hitan itu ternyata jauh sebelum kebudayaan Islam, Hindu, dan Buddha atau Kristen datang, itu hitan sudah ada di Indonesia. Nah, hanya beda konsep penamaannya. Disinilah sejarah mengandung konsep waktu kesinambungan karena mengadopsi aturan-aturan lama dan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan. Perhatikan kalimat di sini, pola peristiwa sejarah berulang. Di sini ada pola ya, jadi peristiwa sejarah tidak akan pernah terulang, tapi pola peristiwa tersebut yang terulang. Contohnya, Ibu contohkan di sini adalah gambar ini ya, demo mahasiswa pada tahun 1966 pada masa penggulingan Orde Lama menuju Orde Baru. Ternyata ini terulang pada tahun 1998 pada reformasi 98 pasca penurunan Soeharto. Nah, ternyata terulang. Bukan peristiwa yang terulang, bukan mahasiswanya yang sama, bukan orangnya tokohnya yang sama, tapi pola peristiwa tersebut yang sama, polanya. Jadi pola peristiwa itu berulang. Inilah konsep waktu pengulangan. Kemudian perubahan. Nah, jika kalian perhatikan gambar yang Ibu sajikan di sini, kalian bisa lihat ini gambar kota Jakarta sekitar tahun 70-an. Bisa kita lihat ya, mobilnya masih ala-ala mobil kodok, kemudian jalanannya tidak macet. Jika kalian hari ini ke Bundaran HI, di dekat patung Selamat Datang ini, pasti sudah sangat berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan, berbeda dengan sebelumnya. Nah, coba dipahami kembali ya anak-anakku, perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Itu merupakan konsep waktu yang harus kalian pahami benar-benar dalam mempelajari sejarah. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, Ibu sajikan beberapa gambar
bagaimana dulu dan sekarang mengalami perubahan atau kesinambungan atau perkembangan atau yang lainnya. Coba ya kalian renungkan ya. Di sini ada anak-anak yang dulu bermain petak umpet atau bermain jedoran ya. Kalau zaman kecil ibu ini namanya jedoran. Sekarang mungkin di antara kalian ya, tidak ada yang mengalami, ada yang tidak. Nah, tapi kalau kita lihat gambar di bawah, sebagian besar kalian atau mungkin semuanya pasti mengalaminya. Main gawai, main laptop, main komputer, dan lain sebagainya. Ini merupakan perubahan yang sangat signifikan ya. Nah, inilah sejarah. Nah, kemudian zaman dulu kita tidak mengenal obat-obatan yang sekarang dijual di apotek. Nah, dengan menggunakan pengobatan tradisional. Tapi sekarang gini. Nah, dulu orang mengungkapkan perasaan itu pakai surat, pakai bunga. Kalau sekarang cukup pakai emoticon aja ya. Nah, itu contoh sederhananya. Kemudian sedangkan dalam kehidupan manusia dibagi menjadi dua. Oke. Mohon maaf. Nah, kehidupan manusia dibagi menjadi dua. Manusia dalam perubahan dan manusia dalam keberlanjutan sejarah. Nah, ini perlu kalian pahami dengan benar-benar ya. Di mana konsep waktunya itu berubah atau berkelanjutan. Dalam konsep perubahan sendiri, nanti kita akan belajar hakikat perubahan, faktor penentu perubahan, faktor pendukung perubahan, dan faktor penghambat perubahan. Pengertian perubahan. Perubahan sendiri diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Jadi kalau segala sesuatu yang tampil berbeda itu dikatakan berubah. Misal kalian berjalan dari titik A ke titik B, kalau di fisika ya, itu namanya berubah karena kalian telah bergerak. Nah, gitu ya. Jadi di sini Ibu contohkan sebuah alat komunikasi. Dulu orang-orang sebelum mengenal telepon, gawai atau lainnya, mereka berkomunikasi dengan menggunakan surat, kentongan atau beduk atau yang lainnya. Nah, kalau misal kalian penasaran, kalian bisa lihat-lihat di Museum Nasional ya, banyak alat komunikasi pada masa sebelum dikenalnya gawai. Oke, lanjut kita ke faktor intern penentu perubahan. Nah, ternyata faktor penentu perubahan itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari 4 faktor. Perhatikan, pertama adalah perubahan penduduk. Perubahan penduduk dibagi menjadi 3, mortalitas, natalitas, dan migrasi. Sedangkan migrasi sendiri itu banyak ya. Mungkin kalian sudah pelajari di SMP, di pelajaran IPS, tentang kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk itu merupakan perubahan penduduk yang dapat menentukan penentu sebuah perubahan sejarah. Kemudian adanya penemuan baru. Ada discovery, invention, dan inovasi. Ada yang benar-benar menemukan, misalnya kayak kita penemu telepon, penemu mesin uap, itu namanya discovery. Kemudian invention, di mana dia mengembangkan, dan inovasi juga dia mengembangkan. Misalnya dari yang mulai handphone Nokia yang layarnya kuning, kemudian sekarang jadi nggak ada pencetannya sama sekali, jadi layar sentuh semua. Nah, itu merupakan inovasi ya. Jadi bukan discovery lagi, sudah inovasi. Kemudian yang ketiga adalah konflik. Ketika dua orang atau lebih berbeda pendapat dan kemudian menyebabkan perseteruan, itu disebut konflik. Itu salah satu faktor juga yang mempengaruhi penentu perubahan. Yang keempat adalah revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang sangat cepat, misal revolusi industri, revolusi hijau, dan yang lain sebagainya. Itu ya. Kemudian sedangkan faktor dari luarnya. Faktor dari luar ada 3, kondisi alam, perang, dan pengaruh budaya lain. Kondisi alam itu bisa disebabkan karena tsunami, misal gunung meletus atau yang lainnya. Nah, jika kalian perhatikan, misalnya di Sumatera Utara dulu mungkin sebelum Gunung Toba meletus, kondisi sejarahnya seperti apa? Dan bagaimana setelah Gunung Toba itu meletus, dia menjadi sebuah danau dan kemudian mengubah seluruh peradaban masyarakat di sekitarnya. Itu merupakan kondisi alam yang menentu perubahan. Yang kedua, perang.
Nah, perang ini sangat berpengaruh ya, misal kayak Perang Dunia I, Perang Dunia II, kalian bisa rasakan sekarang perubahannya. Kemudian pengaruh budaya lain. Kita bisa lihat gambar di sini ya, mungkin kalau tidak ada pengaruh budaya barat, kita masih bermain sarung dan lain sebagainya ya. Itu contohnya. Kemudian faktor pendukung perubahan. Faktor pendukung perubahan merupakan satu, orientasi masa depan. Jadi kalau masyarakatnya berpikir maju, berorientasi ke depan, itu cenderung sebuah masyarakat lebih lebih gampang untuk berubah. Kemudian masyarakat yang heterogen. Kalian bisa rasakan ketika kalian di Jakarta, kalian bisa menemukan berbagai suku dibandingkan kalian misal ke daerah Jawa pedalaman. Itu masyarakat Jawa pedalaman lebih sulit untuk melakukan sebuah perubahan dibandingkan dengan masyarakat Jakarta. Karena masyarakat Jakarta lebih heterogen, lebih mudah mengalami sebuah perubahan sejarah. Kemudian sistem masyarakat terbuka. Ketika kalian membandingkan Jakarta dengan suku Baduy, maka di situ akan terlihat bagaimana masyarakat yang terbuka lebih banyak mengalami perubahan dibandingkan suku Baduy yang cenderung menutup segala, menutup, lebih tertutup masyarakatnya. Kemudian pendidikan formal yang maju. Pendidikan formal yang maju cenderung lebih banyak mendukung sebuah perubahan. Contohnya ketika politik etis ya, teman-teman anak-anak pasti sudah paham bagaimana pendidikan di Indonesia bisa membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih maju dan perubahan, mulai dari yang terjajah menjadi yang merdeka. Oke. Maaf, PowerPoint-nya ada yang keliru ya. Jadi ini merupakan faktor penghambat sebuah perubahan. Kalau ipteknya lambat, masyarakatnya masih tradisional dan hubungan antar masyarakatnya itu kurang, cenderung lebih sulit untuk menerima sebuah perubahan. Sekali lagi Ibu tekankan, ini judulnya salah, yaitu faktor penghambat perubahan. Nah, perubahan sendiri dibagi menjadi dua, revolusi dan evolusi. Revolusi itu cepat dan menyangkut dasar-dasar kehidupan masyarakat. Di sini merupakan gambar, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali, ini merupakan gambar revolusi industri. Revolusi industri ditandai dengan penemuan mesin uap dan selanjutnya dengan mesin-mesin yang lain. Kalian bisa rasakan sebuah perubahan yang sangat signifikan setelah penemuan mesin-mesin tersebut. Kehidupan manusia, dasar-dasar kehidupan manusia itu berubah total. Nah, itulah revolusi. Kemudian yang kedua, evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang sangat lama, saling mengikuti dan sangat lambat. Contohnya evolusi manusia. Kalian bisa pelajarinya lagi di teori Darwin ya. Oke. Nah, Ibu sajikan sebuah gambar ini sebagai contoh aja ya, sebuah perubahan. Lihat, ini patungnya tetap sama, tapi kalian perhatikan lingkungan di bawahnya. Ini tahun 1970. Nah, Jakarta masih banyak sawah ya, masih banyak lahan kosong. Nah, ini kemudian dibangun lagi pada tahun 1983. Ini masih dalam proses pembangunan. Nah, kita lihat sekarang. Sangat megah ya, sudah tidak ada lagi lahan hijau. Lahan hijau kosong maksud Ibu. Nah, ini sebuah perubahan. Patung pancorannya tetap, tapi perubahan di sekitar masyarakatnya. Oke, yang kedua adalah keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia saat ini merupakan rantai dari kehidupan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Peristiwa sejarah tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi mereka berdiri tidak terpisahkan dari yang lain. Peristiwa kemarin merupakan penentu peristiwa hari ini dan yang akan depan. Itu ya. Itu konsep dari keberlanjutan dalam sejarah. Contohnya, Ibu kasih contoh di sini adalah sistem penarikan pajak di Indonesia. Ternyata sistem penarikan pajak di Indonesia sudah ada jauh sebelum bangsa Barat datang ke Indonesia. Pada masa kerajaan, rakyat sudah membayar pajak, tapi mereka membayar pajaknya kepada raja. Mereka menyerahkan upeti. Upeti itu berupa hasil perkebunan mereka, hasil pertanian mereka serahkan kepada raja. Itu sama yang ketika kita lakukan
hari ini ya membayar pajak, dan mereka juga melakukannya pada masa kolonial. Mereka membayar hasil bumi kepada pemerintah kolonial pada masa penjajahan. Ternyata hari ini kita juga membayar pajak kepada pemerintah. Nah, itu sebagai salah satu contoh kesinambungan. Jadi tetap berjalan mengikuti waktu berkelanjutan dari masa lampau, masa kini, dan mungkin yang masa akan datang. Oke, anak-anakku, pengalaman adalah guru yang terbaik, dan katanya manusia adalah seburuk-buruknya murid. Ibu ingin kalian jangan menjadi manusia yang seburuk-buruknya murid dalam mempelajari si guru kehidupan. Nah, maka dari itu sekian dari pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.